Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di Reesjol. Berita politik selalu asik untuk dikulik ya. Karena masalah politik ini memang tidak akan pernah habis ditelan zaman. Kecuali dunia ini kiamat ya. Nah, terkait hilangnya dukungan politik dari PKS untuk Anies Baswedan yang kemarin itu sempat menjadi viral ya. Karena pendukung setianya itu jadi marah-marah mungkin dan kecewa ya. Dan berita ya ditendangnya Anies dari PKS ini sempat ditanggapi oleh Anies Baswedan dengan cara membuat voice notes yang ditujukan kepada ketua DPW partai PKS, tetapi bocor. Nah, siapa yang bocorin? Nah, tidak tahu. Nah, akibat voice notes, Anies yang bocor ini membuat publik menjadi ramai, terutama dari kalangan pengikut setia Anies ya. Bahkan pengikut Anies yang menamakan dirinya Partai Negoro ini marah-marah dan menuduh orang dari elit politik telah melakukan penjegalan kepada Anies Baswedan agar tidak dapat maju dalam kompetisi perebutan kursi nomor 1 di DKI Jakarta tahun 2024. Apakah benar ini sebuah penjagalan? Nah, ini ada video konsolidasi dari Partai Negoro ya. Partai Negoro ini kapan berdiri ya? Saya kurang begitu tahu ya. Ini ada narasi terbongkar inisial 3 nama. Sosok elit penjagalan Anies. Ini resiko jika Anies gagal. Dari judul narasi ini sepertinya ini seperti ancaman ya. Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Ada manuver. Setuju. 2-3 orang berinisial D, berinisial A, berinisial J melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai untuk membuat Anies dijegal agar tidak masuk dalam pentas. Jadi ini tokoh yang dia maksud ini inisialnya ada 3. Yang pertama inisial Z, inisial A, dan inisial J. Jokowi kali ya yang J ini. Nah, yang A siapa? Pilkada. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau partai lawan siapa? Orang kok bisanya hanya bikin gaduh aja, memprovokasi massa. Negara ini mau jadi apa nih kalau isinya provokasi, prasangka buruk. Sampai kapan negara ini akan tentram ya? Hidup gak bisa berdampingan, tapi saling curiga mencurigai. Kalau yang kalah selalu mencurigai yang menang, sampai kapan gaya berpolitik di Indonesia seperti ini? Mengundang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem. Kalau datang ke kantor PKS mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB mau datang atau tidak? Dengan cara itu kita tunjukkan kepada mereka, suara kita satu suara 1 juta. Dikali 50 juta orang pendukung perubahan Indonesia, jumlahnya 50 triliun. Jangan menghinakan rakyat. Jangan 50 triliun suara. Satu suara 1 juta kali 50 juta ya tadi ya. Jadinya berapa? 50 triliun, banyak amat. Gimana cara ngitungnya ya? Ini klaim yang nggak ada faktanya nih, nggak jelas ini. Cekkan suara rakyat. Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor
partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk memaksakan, melecehkan. Jadi Partai Nagoro ini cenderung arahnya ini tetap nih ya, tokoh utama yang dia musuhnya itu ya tetap dari Pak Jokowi ya. Padahal Pak Jokowi ini ya sebentar lagi juga lengser. Udah ganti presidennya Jokowi ya. Ini seperti akan bergeser nih ke anak-anaknya ya, seperti tadi itu Gibran, Kaisang. Jadi politik ke depan ini saya yakin tidak akan tenang ya. Akan tetap panas, akan tetap ramai seperti ini ya. Ya, inilah demokrasi yang kita anut. Demokrasi kebablasan atau demokrasi terdidik. Memarginalkan suara rakyat. Jadi saya berterima kasih. Kawan-kawan Minum. bekerja secara sungguh-sungguh dan tulus mencoba menggalang seluruh elemen jaringan perubahan. Kita hadir di sini dalam semangat egaliter, semangat kebersamaan, semangat persatuan, dan kita percaya bahwa Bapak Prabowo Subianto tidak akan ditunggangi oleh kepentingan segelintir elit partai untuk dibenturkan dengan aspirasi rakyat pendukung perubahan. Karena menjegal Anies dalam kalkulasi politik kami sama dengan membenturkan Prabowo dengan 50 juta pendukung perubahan. Ingat, inisial D, inisial A, inisial J. Kami sudah mengantongi nama-nama mereka. Berhenti untuk bermain di lorong-lorong gelap, gorong-gorong politik. Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai. Ingat itu. Dan minggu depan insya Allah kita akan libatkan seluruh kawan-kawan 300 orang lebih dari perwakilan relawan. kita akan membuat panitia nasional. Saudara, kita akan buat panitia nasional mengawal Anies, dan kita pastikan kita bersama-sama memiliki hak suara yang kita berikan kepada PKB, PKS, Nasdem untuk kita daftarkan Pak Anies di KPUD Jakarta. Haidar, Haidar, selamat atas silaturahmi yang belum berdaya ini. Pak Anies tidak sendiri. Pak Anies memiliki jejaring rakyat yang tidak bisa dikalahkan oleh permufakatan elit-elit partai. Pak Anies punya jaringan rakyat yang selalu berdoa setia dalam arus perubahan. Pak Anies tidak sendiri. Bersama Partai Nagoro, rumah bersama dan seluruh elemen perubahan, inilah rumah kita bersama. Apakah semua setuju? Alhamdulillah. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sosok ini siapa ya? Cukup vokal ya, tapi jujur saya nggak kenal nih sama orang ini ya. Saya pribadi ini juga termasuk pendukung perubahan ya, tapi saya kurang setuju ya. Secara pribadi saya tidak setuju cara pandangnya. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan apa sih yang mereka inginkan ya? Saat ini kan Indonesia sudah selama 10 tahun dipimpin Pak Jokowi ini kan perubahannya sudah cukup masif ya. Dari sisi demokrasi, penegakan hukum, terus pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kebijakan-kebijakan itu sudah bagus ya. Soal implementasinya yang kurang bagus, realisasinya belum sesuai harapan dari masyarakat ya, karena bukan presidennya sebenarnya ya, karena presiden itu kan ada turunan-turunannya ya, seperti menteri koordinator, menteri, terus gubernur ya,
wali kota, bupati, ini semua kan juga mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan kepemimpinan seorang presiden. Karena presiden sendiri sejak ada undang-undang otonomi daerah itu tidak bisa terlalu menekan kepemimpinan seorang gubernur, nggak bisa gitu loh. Itu juga menjadi salah satu faktor di mana pembangunan ini dianggap sebagian besar rakyat Indonesia itu kurang bisa dirasakan ya. Ya emang benar gitu kan. Karena kekuasaan sekarang ini untuk pengaturan untuk daerah itu ada di gubernur ya. Beda dengan waktu zaman Orde Baru ya, gubernur itu dipilih oleh presiden. Seperti itu. Kalau nggak salah dipilih oleh presiden. Nah, sekarang gubernur itu kan dipilih oleh rakyat gitu kan undang-undang dengan undang-undang otonomi daerah itu. Jadi ya presiden hanya bisa mengingatkan kinerja seorang gubernur itu harus yang bagus ya. Itu pun melalui Kementerian Dalam Negeri. Kecuali gubernur itu dipilih oleh DPRD atas usulan dari masing-masing partai. Nah, ini beda ini. Jadi kekuatan politiknya pasti beda. Yang harus dipilih langsung oleh rakyat menurut saya itu harusnya wali kotanya. Karena yang cenderung berhubungan dekat dengan rakyat itu dalam hal pelayanan publik itu ya wali kota, bukan gubernurnya gitu. Kayaknya lebih efektif kalau wali kota yang dipilih oleh rakyat, bukan gubernur. Itu pendapat pribadi ya. Nah guys, sekarang kita baca komen-komen dari netizen. Seperti apa komennya? Dari Samuji Bungis. Zaman lagi. Iyalah, inilah Pak Anies dari zaman. Laila Jamila. Pak Anies tidak diragukan lagi. Kredibilitasnya, ilmunya, santunnya, dan karismatik. Wow, ternyata pendukung setia dari Pak Anies nih selalu memberikan komentar yang positif. Dari Ruth, Anies tidak butuh partai, kata anak abah. Ya butuh lah, masa nggak butuh? Kalau nggak butuh ya gimana untuk maju sebagai calon cagup atau capres ya. Dari Firsa, udah suruh si Anies jadi ketua RT aja. Masa downgrade-nya begitu jauh dari presiden, gubernur, sekarang malah disuruh jadi ketua RT. Yang benar aja. Dari Translate, ngomong apa sih Yaman? Entahlah. With 10. Anies tidak butuh partai politik lah yang butuh Anies. Ya itu kan menurut Anda. Yang jelas Pak Anies ini butuh gerbong politik untuk memuluskan keinginan untuk maju sebagai cagup. Kalau tanpa partai jelas tidak mungkin bisa jadi cagup ya. Kalau mau mengusulkan diri dari cagup independen juga udah nggak mungkin ya, karena waktunya sudah sangat mepet. Ingat, tanggal 27 sampai tanggal 29 seluruh partai itu adalah waktu untuk mencalonkan cagup-cawagupnya. Mutiara Muti 0115, zaman. Wah. Terus dari mah Anies dijegal karena orangnya jujur dan pintar. Sebenarnya ini bukan jegal menjegal ya, tapi ini adalah kalkulasi
politik ya. Politik itu selalu mengkalkulasikan eh, ininya kebijakannya, untung atau tidak untung, karena partai itu kan perlu apa ya? Perlu energi ya, energi untuk menjalankan partainya. Nah, itu apa energinya? Ya duit. Nah, duit itu dari mana? Ya harus koalisi dengan kekuasaan. Dari Supadi Siup, Anies memang yang terbaik dan terhebat. Oh, gitu ya. Dari Cilok bin Cileng, kalau benar warga Jakarta cinta, ayo kumpulin KTP, masih ada waktu, pakai jalur independen. Nah, itu terlalu berisiko bro, karena apa ya, terlalu mepet waktunya. Dari mie ayam bakso Wonogiri, mantap bang. Kami asal Jawa Tengah, domisili DKI, siap dukung penuh Pak Anies Cagup. Wow, padahal Pak Anies ini mencalonkan Cagup untuk DKI ya, tapi pendukungnya malah di luar DKI juga besar ya. Itulah Pak Anies mampu menghipnotis para pendukungnya untuk tetap setia mendukungnya. Endar Rangkuti, kalau kayak gini muncul semua 58%, giliran berita pajak naik, kagak ada yang muncul. Ya, itulah. Sebagian bangsa Indonesia itu sepertinya lebih peduli ke tokohnya ya. Kalau ke kebijakan publik sepertinya kurang begitu antusias untuk membelanya. Cincen, inisial DAJ, siapa ya? Nah, ini ada yang jawab Joko Widodo. Joko Widodo, Joko Widodo. Nggak jelas. Cie, saya Jabar dukung Pak Anies loh. Jabar malah dukung Pak Anies nih. Padahal kandidat cagup di DKI ini salah satunya eh, dari mana? Dari Jabar ya Pak Ridwan Kamil ini ya. Tapi Malanci ini mendukung Pak Anies. Ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Itulah namanya demokrasi ya. Mang Dabong, nah, PNG, Partai Negoro Yaman. Bisa aja. Ini Ana, Pak Anies seorang cerdas yang terbaik. Kayaknya banyak sekali ya, terutama wanita ya cenderung menilai Pak Anies ini sosok yang cerdas. Emang Pak Anies sih kelihatannya cerdas, pinter ngomong, tapi ngomong yang apa ya, gitu bos. Dari Nur Cemara 871, kecewa kemarin pilih PKS. Kenapa semua pada takut sama Pak Anies? Karena kejujurannya. Enggak juga sih. Kenapa harus takut? Ya enggak. Seluruh tokoh yang mencalonkan sebagai cagup capres rata-rata emang ya pasti mengedepankan sosok kejujuran. Nah, kejujuran Pak Anies ini juga belum sangat teruji ya, karena beliau itu baru sebatas di cagup ya, belum jadi capres. Nah, kalau bicara kejujuran, coba yang sudah menjadi capres ya kayak Pak Jokowi, kira-kira jujur nggak? Ahmad Paijo 122, ada jalur independen men, Yaman, ya emang ada sih, cuma waktunya jelas tidak mungkin. Reza Wahyudi, maaf, rakyat yang mana ya? Nah, rakyat yang dukung Pak Anies lah, itu dia maksud rakyat. Jadi dari Partai Negoro ini mengklaim bahwa pendukung Pak Anies ini 50 juta lebih. Kalau 50 juta lebih, beliau harusnya masuk putaran kedua di Capres kemarin ya.
ternyata kan cuma berapa persen. Banyak benar yang takut dengan Pak Anies, sebenarnya itu enggak juga, ini salah nih kalau merasa elit politik takut sama Pak Anies. Enggak ada yang takut gitu kan. Cuma emang murni ini politik gitu kan. Jadi partai-partai pengusung Pak Anies ini, terutama PKS ya, PKS sendiri kan sudah menyatakan bahwa beliau itu memberi waktu kepada Pak Anies untuk mencari kekurangan kursi. Jadi PKS ini kan hanya memiliki 18 kursi, sedangkan syarat minimal untuk mencalonkan cagup-cawagup itu adalah 22 kursi. Nah, Pak Anies ini diberikan tanggung jawab untuk mendekati partai seperti Nasdem, PKB agar mau koalisi dengan PKS agar Pak Anies ini dapat mulus untuk maju sebagai cagup DKI. Nah, itu tadi beberapa komen dari netizen terkait pernyataan dari Partai Negoro ya, yang begitu berapi-api membela Pak Anies Baswedan karena beliau ngerasa Pak Anies ini dizolimin ya, didepak oleh PKS. Oke, kita nah itu tadi guys, reaction video pernyataan dari pendukung setia Bapak Anies Baswedan yang menamakan dirinya itu dari Partai Negoro ya. Partai Negoro ini partai baru atau partai yang sedang dicoba dipublikasikan ya. Yang jelas ini juga saya juga baru dengar ya ada Partai Negoro ya. Jadi Partai Negoro ini secara semangat ya, ingin agar Pak Anies ini tetap dicalonkan sebagai cagup DKI Jakarta di tahun 2024 ini. Jadi dalam minggu-minggu ke depan ini Partai Negoro ini akan mencoba menggeruduk kantor PKS, Nasdem dan PKB. Ya tujuannya hanya satu, agar para partai itu tetap mau mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju sebagai cagup di Pilkada DKI 2024 ini. Tapi kenapa harus memaksakan seperti ini ya? Sedangkan Pak Anies sendiri aja juga santai-santai aja ya kan. Kalau dia emang punya animo untuk jadi cagup, seharusnya kan beliau mendirikan partai ya. Bukan hanya cuap-cuap di media sosial seperti ini dan mengharapkan dari partai-partai itu mau mengusungnya berdasarkan dari ketenaran beliau aja. Itu sebenarnya juga nggak cukup. Jadi ya tahu dirilah ini para pendukung Pak Anies ini. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, mengedepankan ego ya. Nggak bisa begitu ya, demokrasi itu nggak begitu. Demokrasi itu tidak memaksakan kehendak pribadi maupun golongan ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mengklik video ini, dan terima kasih yang udah mensubscribe, dan yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.